Halo, halo. Halo, halo, selamat siang. Sebentar ya, aku matiin musiknya dulu. Biasa agak-agak gaptek, haha. Halo, selamat siang, apa kabar? Kak Ida, apa kabar Kak Ida? Yang terlihat Kak Ida di sini. Kak Herlin, Kak Zafira, dan teman-teman lainnya di sini semua apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi. Halo tuh Kak Ida, dia titip salam katanya. Kedengaran nggak suara saya? Boleh? Saya terima. Kak Safira bilang halo, baik Pak. Oke, gimana siang ini? Di mana teman-teman berada? Apakah hujan? Apakah panas? Apakah di bagian Indonesia sebelah mana teman-teman berada? Suara oke ya Kak Yuni ya? Keren loh Kak Yuni ini kayaknya dari Kuningan soalnya lokasinya. Jadi deket banget suaranya pasti oke ya Kak Yuni ya? Jelas kedengeran, siap Kak Herlin. Kak Herlin di mana sih? Ini dari Kak Herlin ini dari tadi nih udah muncul duluan dia. Mendung Pontianak mendung. Dia enakan kalau mendung-mendung ini ya makan cai kue. Di Pontianak itu sedap banget deh. Jadi udah makan siang belum Kak Sevi? Kalau belum langsung deh meluncur ya cari cakwenya yang enak pastinya. Ada yang di luar Pontianak mungkin paling jauh dari Jakarta, Jogja. Wah, itu kampungku Kak Dewi, Jogja. Aku juga dari Jogja asalnya. Kak Dewi Jogja sebelah mana nih? Kalau saya suruh makan gudeg pasti bosen ya kan. Siang lah Kak Ida, ya benar. Kak Ida miring loh gambarnya. Jogja Kota, wah Jogja Kota. Tahulah saya sering berapa kali ke Pontianak Kak Sevi. Makanannya enak-enak banget gitu ya, kulinerannya enak-enak. Jogja sih pasti kuliner juga enak-enak ya, karena saya juga pas pulang kampung saya cari itu semua makanan saya waktu kecil itu apa aja. Jakarta Barat, oh pantesan tetangga kita ya Jakarta Barat ya. Nggak jauh-jauh banget nih, kayaknya lagi di kantor Kak Ida. Oke, ini kalau screen saya udah kelihatan belum? Sudah ya, screen-nya sudah kelihatan. Jadi benar sekali, hari ini tepat jam 2 saya akan memberikan informasi ya tentang bonus buying dan duplicate account. Teman-teman pernah dengar nggak sih bonus buying, duplicate account itu apa gitu ya? Mungkin kalau belum pernah atau pernah cuma masih penasaran apa sih gitu ya. Nah, ini sekarang saatnya kita kupas tuntas apa sih bonus buying, apa sih duplicate account gitu ya, sehingga teman-teman paham dan mungkin bisa terhindar dari dua hal ini karena ini merupakan salah dua dari peraturan kebijakan dan peraturan yang living ya. Oke, saya lanjutkan saja ke halaman pertama. Kok saya sukanya memang agak berandai-andai nih ya teman-teman ya. Mau tanya dong, ih agak berat ya ditanya tujuan hidup. Kalau tujuan hidupnya apa sih nih teman-teman? Soalnya gini ya, kalau saya pikir kadang-kadang saya juga mikir tujuan hidup saya itu apa ya? Apa tujuan hidup saya adalah sebagai kondak gitu kan? Kan enggak ya, kan maksudnya tujuan hidup secara besar. Saya ini ada di dunia ini mau ngapain gitu. Pernah nggak sih kepikiran begitu teman-teman? Kita mikirin agak jauh gitu. Apakah saya terlahir dari seorang bapak, ibu gitu ya, dari suatu keluarga, kemudian saya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, nikah, punya anak, terus pada akhirnya kembali lagi ke Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, apakah seperti itu atau ada hal lain sih yang pengen dicapai di antara dari ketika kita dilahirkan sampai nanti ketika kembali? Pasti kita punya tujuan. Benar nggak? Basicnya aja deh, tujuan kita apa sih? Tujuan kita kalau secara dasar, kalau saya bilang nih, pasti teman-teman punya tujuan hidupnya beragam. Waduh, pengen jadi kaya raya, ada yang pengen jadi aktor atau aktris. Dulu saya pengen banget jadi aktor gitu kan, cuma nggak sampai, jadi nggak tahu. Mungkin itu bukan tujuan hidup saya pada akhirnya. Terus kemudian ada yang pengen jadi apalah. Nah, apakah tujuan hidupnya teman-teman itu yang sedemikian banyak? Kalau saya rangkum, sebenarnya tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia. Benar nggak sih? Mau jadi apapun itu, kalau kita tidak bahagia, kita tidak menikmati hidup. Kita mau punya uang ber-MM gitu ya,
tapi kemudian kita nggak bahagia, kita tidak menemukan tujuan atau arti hidup kita. Ya, jadi kalau menurut teman-teman bahagia itu apa? Kalau menurut saya ini ada dua nih, benar nggak ya? Mudah-mudahan sepakat nih kita. Yaitu yang pertama mendapatkan apa yang diinginkan. Wah, akhirnya saya berhasil punya rumah impian, katakan gitu. Akhirnya saya punya pasangan hidup sesuai kriteria saya. Akhirnya saya bisa membeli, sederhana aja deh misalnya, kompor gas yang memang sudah saya idam-idamkan. Itu istri saya banget sih soalnya. Akhirnya saya bisa beli sepatu yang sudah saya incar dari dulu. Kita akan bahagia kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kita juga bahagia kalau kita memberikan kepada orang yang tersayang. Walaupun itu tidak menjadi milik kita, tapi perasaan bahagia itu datang ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang. Contohnya siapa sih orang tersayang? Siapa? Contoh orang tersayang itu orang tua, bener nggak, Kak Sevi? Ya, kasih ke orang tua, kasih ke pasangan, kasih ke anak, kasih ke kakak adik. Ya, kita memberikan sesuatu yang kemudian ternyata membuat mereka bahagia, itu membuat kita jauh lebih bahagia. Ya, misalnya kita cuman memberikan tas sekolah baru ke anak kita dan dia happy banget. Itu kita ngelihatnya bahagia gitu. Kita senang melihat anak kita menjadi bahagia atas apa yang kita berikan. Atau kemudian ketika orang tua kita rumahnya bocor udah bertahun-tahun tuh bocor aja daerah situ. Belum ada biaya untuk memperbaiki. Kemudian kita tiba-tiba kirim tukang untuk memperbaiki. Dan mereka bahagia dan kita pun ikut bahagia karena kita bisa membuat apa yang diinginkan orang tua kita tercapai. Atau kemudian kita punya pasangan hidup yang kemudian mungkin lagi menginginkan sesuatu gitu ya. Simple mungkin. Hanya misalnya kalau ibu-ibu tuh mungkin seneng ya kalau dibeliin penggorengan, bener nggak sih? Dibeliin sutil sama penggorengan, nah tiba-tiba dikasih ulang tahun hal tersebut, itu kayaknya bahagia gitu ngeliat istri bahagia. Atau suami ketika kemudian dompetnya sudah buluk terus kita beliin dan dia seneng, kita ikut seneng. Ya, jadi memberikan kepada orang yang tersayang itu salah satu tujuan hidup membuat kita bahagia. Benar nggak? Kalau ada yang nggak sepakat, boleh lo ngomong gitu ya. Setuju tuh katanya Kak Sevi, setuju dia. Apa nih Kak Sevi yang setujunya? Setuju ya kalau kita tujuan hidup bahagia, pasti semua setuju. Percuma loh kalau kita punya segalanya tapi kita nggak bahagia, tapi kita takut karena duit kita takut hilang diambil orang, kita selalu was-was karena nanti gitu ya. Pokoknya atau kayak teman-teman kita yang kemarin lagi pada kena kasus apa namanya? Ya tahulah ya itu ya yang crazy rich itu ya, duitnya banyak dan tiba-tiba sekarang jadi nol. Ya, jadi bahagia itu apa? Nah, itu yang kemudian harus dicari unsur bahagia itu. Nah, jadi teman-teman di sini saya harap teman-teman tidak usah takut untuk punya impian. Ya, cari karena kita lagi pengen tahu nih tujuan hidup kita apa, bahagia. Oke, untuk bahagia kita apa? Mendapatkan apa yang kita maui atau memberikan sesuatu kepada orang yang kita sayangi. Berarti apa yang bisa membuat kita seperti itu? Berarti kita harus punya impian, ya kan? Impian kita apa? Oke, kita menjadi apa namanya? Orang yang secara finansial mencukupi yang kemudian kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Ya, jadi kita nggak usah takut yang namanya bermimpi. Kita lihat apakah kemudian yang living bisa menjadi bagian dari pencapaian impian tersebut. Ya, karena kita sekarang lagi di yang living, jadi saya mengarahkannya ke yang living. Bisa nggak sih kemudian saya di yang living ini saya bisa memberikan sesuatu arti dalam tujuan hidup saya, yaitu menjadi bahagia. Nah, ini yang kemudian kita mulai berpikir nih, di mana nih arahnya nih kebahagiaan itu kemudian muncul yang diawali dari keberadaan kita di yang living. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi, yang living itu apa sih yang ditawarkan? Pertama kita punya quality product, benar ya. Kalau teman-teman di sini produk yang lagi ada di dekat teman-teman apa? Yang dipakai lagi dipakainya hari ini, aku lagi pakai ini. Kalau saya seperti biasa, nggak tahu ya, mungkin kebanyakan laki-laki ya suka sama peppermint ini nggak ada sih di saya tuh pakai peppermint banget. Ini peppermint. Kok Kak Gradiska pakainya apa Kak Gradiska?
Peppermint the best. Oke, setuju kita, Kak Kiki. Terus saya juga bawa ini, Clarity. Ini Clarity ini dicampur peppermint itu enak banget sih menurut saya. Sama yang peppermint, RC. Aku RC di rumah juga ada. RC aku sebelum tidur biasanya. Jade Lemon. Wah, Jade Lemon. Aku mau pernah nyoba Jade Lemon ya, Kak Zafira. White Angelica aku punya di rumah Kak Ika. Aku juga punya Aroma Life sih. Jadi aku bawa bawa 4 nih sama Tangerine. Tuh, banyak ya yang aku bawa. Terus Endoflex aku belum pernah nyoba. Jadi yang belum pernah saya coba Jade Lemon, Endoflex. Velar aku punya, tapi tak tinggal di rumah sih. Ya, itu biasanya Velar itu kalau malam-malam suka saya hirup-hirup gitu sih. Ya, tapi Endoflex sama ini patut dicoba nih. Berarti ini semua oil-oil kesayangan teman-teman ada ya sekarang di dekat teman-teman. Nah, ini kan quality produk yang dimiliki oleh Yang Living. Jadi disinilah kenapa teman-teman berada, mungkin adalah sebagai untuk membuat rasa bahagia itu adalah dengan menggunakan si oil-oil ini, ya kan? Jadi tujuan hidup bahagia dengan kemudian mempunyai well-being yang kehidupan yang lebih nyaman gitu ya dengan kita mempunyai oil-oil dari Yang Living, frankincense. Setuju, saya di rumah juga ada frankincense. Nah, terus di sini ada juga nggak yang tertarik? Kemudian kenapa bergabung Yang Living? Bukan hanya karena kita punya quality produk, tapi kita punya compensation plan. Ada nggak sih? Kak Safia mungkin tertarik nggak sama compensation plan-nya Yang Living? Ya, kalau compensation plan itu kemungkinan di sini kan ada jenjang-jenjangnya ya, di mana setiap jenjangnya tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan, seperti kita harus lebih konsisten, kita seperti kemudian membina tim, kemudian kita mengenroll teman-teman di dalam jaringan kita, memperbesar jaringan kita dengan meeting-meeting dan aktivitas-aktivitas lain, sehingga kita kemudian bisa menanjak ke setiap jenjang yang ada di dalam compensation plan kita. Nah, ingat loh teman-teman, setiap jenjang tersebut di compensation plan itu ada pendapatan yang bisa teman-teman dapat. Kalau teman-teman pernah melihat income disclosure statement, coba deh dibuka. Di situ nanti ada perkiraan pendapatan dari setiap rank di dalam compensation plan. Kalau boleh tahu di sini teman-teman udah berapa lama bergabung di Yang Living? Kak Lili nih yang suka Velar nih, sudah berapa lama nih bergabung? Atau ini nih, oh Kak Yuni nih Endoflex. Yang suka Endoflex saya sudah nyoba. Oke, saya sudah mencoba Endoflex. Ya, itu enak sih. Ayo, kira-kira sudah berapa lama? Mungkin ada yang sudah 1,5 tahun, Kak Kiki. Wah, on the way 2 tahun loh, Kak Stasia. Hampir sama berarti ya sama Kak Kiki ya. Bulan ini tepat 1 tahun, baru 7 bulan. Wah, hampir sama Kak Puca Cipa. Namanya lucu ya, Kak Puca Cipa itu nama oilnya namanya Kak Elza. Baru 6 bulan kata Kak Zafira. Wah, semangat nih saya nih, karena teman-teman di sini rata-rata kurang lebih setahun gitu ya. 8 bulan sama saya hampir setahun di Yang Living, dan sudah tertarik banget pengen tahu apa sih sebenarnya yang diomongin tentang bonus buying sama duplicate account. Nah, teman-teman di sini yang sudah 8 bulan, dari 6 bulan sampai 2 tahun gitu ya, kalau boleh tahu ranknya apa ya teman-teman? Kalau biasanya kan kita pertama-tama masuk kita associate ya, kemudian kita naik menjadi star gitu ya, terus senior star, Kak Safira. Wow, sudah star, mentok di star Kak. Wah, kita kejar lagi Kak Elsa ya. Eksekutif Kak Kiki. Ya, nah kan mulai makin tinggi Kak Kiki ini kalau nggak salah tadi sudah berapa lama ya tadi join ya Kak Kiki ya? Kak Kiki itu 1,5 tahun. Oke, Kak Kiki eksekutif 1,5 tahun, benar. Kak Lili juga eksekutif. Nah, teman-teman di sini yang eksekutif pasti sudah merasakan perjuangan mulai dari associate sampai kemudian mencapai eksekutif, ya nggak sih? Dan juga merasakan perubahan-perubahan yang didapat mulai dari pendapatan seorang stars, kemudian senior star, kemudian eksekutif, ya kan? Nah, pasti punya impian lagi, apakah kemudian bisa mencapai sampai nanti menjadi diamond gitu ya. Harapannya pasti pengen sekali mencapai diamond gitu ya. Yang perlu diingat adalah usahanya perlu digiatkan karena semuanya tergantung sama balik lagi kepada usahanya teman-teman sekalian.
Ya, nah kemudian begitu Kak Kiki, Kak Lili ini sampai eksekutif dan dia sudah merasakan peningkatan pendapatan di setiap ranknya, pasti kemudian melihat bahwa oh berarti semakin tinggi ranknya akan semakin besar income yang bisa dapat dilihat di income disclosure juga nih teman-teman. Nah, dengan semakin naik pendapatan tersebut, berarti apakah mempengaruhi keinginan kita, tujuan hidup kita itu bisa tercapai nggak ya, menjadi bahagia dengan kita memanjat si compensation plan ini, ya. Nah, mulai dong kebayang ya bahwa, oh ternyata bisa loh, gitu. Asal saya konsisten, saya mengerjakan dengan baik, saya bisa naik si compensation plan, dan pendapatan saya itu mengikuti, gitu. Nah, itulah makanya tujuan ini kayaknya bisa nih dipegang dengan kita bersama-sama bekerja dengan baik dan benar di Young Living, ya. Nah, terus cuman kadang-kadang kita kepentok sama zona nyaman, benar nggak sih? Siapa di sini yang merasa zona nyaman nih gua kayaknya? Kadang-kadang nggak sadar loh, kadang-kadang pikirnya kita ini, ah cuman ini kok, emang saya udah bahagia kok, hidup saya memang begini. Pokok saya makan 3 kali sehari, saya ada tidur, ada atapnya, baik-baik saja gitu ya. Nah teman-teman, benar nggak sih benar-benar bahagia atau itu jangan-jangan hanya zona nyaman loh? Karena sebenarnya kita ini bisa explore, bisa mendapatkan lebih lagi kalau kita tahu dan kita sadari bahwa miracle happen di luar zona nyaman. Kalau hal itu sudah menjadi rutinitas, kehidupan kita sudah seperti kayak di sofa ini ya, kayak cuman duduk ini, terus kemudian mainan remote, jemput anak sekolah, siapin makan malam, setrika baju, nyuci baju, sapu halaman, nyemprot, itu udah setiap hari rutin aja begitu. Sambil duduk di sofa itu kayaknya udah autopilot, semuanya udah berjalan. Nah, itu namanya zona nyaman. Ya, itu bukan benar-benar bahagia, itu zona nyaman. Ya, soalnya kalau ibu-ibu, kadang-kadang saya pernah bertanya juga nih, atau saya melihat saudara saya ibu-ibu gitu ya, kerjaannya begitu, pagi-pagi tuh pasti bangun tidur gitu ya, kemudian dia bangun, nyiapin makanan untuk nyiapin anaknya sekolah, kemudian nyiapin juga sarapan buat suaminya, bawain juga bekal buat suaminya. Begitu suami dan anak-anaknya pergi, ngapain ibu rumah tangga? Dia mulai bersih-bersih rumah, nyapu halaman, nyuci baju, kemudian jemur. Habis itu dia mulai prepare untuk siapin makan siang karena anaknya akan segera pulang. Nyiapin makan siang, anaknya datang, makan siang, terus anaknya disuruh tidur siang. Terus kemudian dia mulai ambil jemuran, terus agak sorean dia nyetrika, terus habis itu nyiram halaman, terus dia masak untuk makan malam, suaminya pulang, mereka makan malam bareng, habis makan malam bantuin anaknya bikin PR, habis bikin PR kemudian dia semprot-semprot obat nyamuk biar nggak nyamuk karena sudah mau tidur, terus kemudian dia periksa-periksa rumah, jendela sudah dikunci dan sebagainya, kemudian dia tidur, besok paginya dia begitu lagi. Kalau itu berjalan sampai kemudian ketika anaknya sudah kuliah dan mau menikah, ketika sore-sore nyetrika itu cuman pikirannya aja berubah. Biasanya kalau dulu waktu anaknya kecil nyetrika sambil, "Adik nanti malam PR-nya apa ya? Besok pakai baju apa ya sekolahnya ya? Pakai batik atau pakai baju olahraga ya?" Nah, begitu sudah anaknya 22 tahun yang dipikirin, besok bulan depan menikah, kira-kira pakai di gedungnya sudah siap belum ya catering-annya, apa ya makanannya. Nah, perbedaannya begitu aja tuh, ya kan? Nah, itu sebenarnya zona nyaman loh. Karena sebenarnya kita itu bisa merubah kondisi tersebut tergantung apakah kita mau keluar dari zona nyaman atau tidak. Nah, teman-teman tahu nggak sih setelah zona nyaman itu sebenarnya apa? Ada yang tahu? Jadi setelah keluar dari zona nyaman nih, kalau kita mau coba melangkah keluar dari zona nyaman, ada apa sih di luar zona nyaman gitu ya? Ternyata ada namanya fear zone. Zona ini zona yang menakutkan, teman-teman. Jadi disitulah kemudian teman-teman merasa pas ada keluar dari zona nyaman, loh kok nggak familiar ya? Kok ternyata saya harus enroll orang itu, saya tanya 2 orang, saya ditolak. Oh ternyata kemudian kalau saya ngasih training buat grup saya, ternyata banyak yang nggak bisa hadir. Di situ ada rasa-rasa tidak nyaman. Jadi pilihannya 2, mau dilawan atau mau kembali ke zona nyaman. Ayo udah saya di zona nyaman aja. Ya, jadi bayangin kayak keluar rumah. Rumah itu kan zona nyaman ya.
Kayak keluar rumah, tiba-tiba langsung jalan tol. Truk gede, ngeng, mundur langsung. Nah, di fear zone inilah kemudian kita harus hadapi dan lihat apa sih kemudian yang ada di luar zona nyaman ini. Dan kita harus menguasai si fear zone itu. Karena begitu keluar dari fear zone, kita di sini akan ketemu dengan yang namanya learning zone. Disinilah kita belajar. Oh oke, kalau jam 9 saya keluar dari pagar, itu akan ada truk gede banget dari sisi kanan. Jadi saya setelah truk gede ini atau sebelum jam 9 saya harus jalan sebelum truk itu lewat biar saya aman. Di sini kita mulai belajar. Atau kita tunggu truk itu lewat baru kita jalan. Tapi 5 menit kemudian dari kiri ada bis yang ngebut banget. Saya harus tunggu dulu sampai menit ke-10 saya baru lewat. Learning zone inilah kemudian yang membuat kita bergerak sebenarnya dari zona nyaman. Perasaan nggak nyaman. Jadi kalau teman-teman merasa kok nggak nyaman banget ya saya melakukan hal ini, itu sebenarnya teman-teman sedang bertumbuh. Sebenarnya teman-teman sedang keluar dari zona nyaman dan mencoba melawan rasa takut di luar zona nyaman tersebut. Disitulah learning zone terjadi. Oh ternyata enroll itu kita nggak usah takut kalau ditolak, karena penolakan itu adalah hal yang biasa. Tinggal saya belajar. Kenapa saya ditolak? Apa saya salah ngomong? Apa saya salah target orang? Atau dan sebagainya. Disitulah learning zone. Oh ternyata kalau saya ngasih training ke dalam grup, ke dalam tim saya, memang saya kemudian harus mulai pendekatan ke masing-masing orang dulu. Kemudian saya tahu apa yang dibutuhkan sama mereka dan saya memberikan hal yang memang mereka pengen tahu. Jadi bukan saya berikan aja suka-suka saya, tapi saya pengen tahu dulu nih apa sih yang diinginin dari teman-teman itu, sehingga pas kita membuat acara training banyak yang datang. Itu learning zone. Begitu kita lewatin learning zone, kita sudah bertumbuh ke growth zone. Ya, jadi semakin besar zona nyaman kita, semakin banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau dulu di rumah, yaitu kegiatannya nyuci baju, masak, nyetrika, sapu halaman, udah itu. Tapi begitu kita keluar dari rumah, oh kita tahu, kita kenal sama ada bis yang lewat dari kiri, ada truk yang lewat dari kanan, oh kemudian kita tahu kalau enroll itu kita harus lebih sering melakukan di dalam sosial media juga, atau kemudian kita harus bertanya ke banyak orang juga, ya itu adalah learning zone dan itu menjadi growth zone. Ya, begitu itu menjadi growth zone, akhirnya teman-teman disinilah mendapatkan apa yang kemudian teman-teman mulai inginkan di zona baru tersebut. Jadi ada tujuan-tujuan baru. Terus impian mungkin sudah keraih dikit nih gitu ya, dengan kita berada lebih mempunyai zona yang lebih luas. Kita punya goals-goals baru karena kita nggak berhenti di zona baru itu loh, ya kan? Dan ini zona baru inilah yang kemudian kita kuasai dan zona nyaman kita semakin besar. Dari sini teman-teman harus mulai keluar lagi, ketemu lagi fear zone, learning zone, dan growth zone, dan akhirnya semakin besar lagi zona nyaman kita. Ya, zona nyaman baru kita semakin gede. Nah, itulah teman-teman, makanya jangan hanya berhenti di zona nyaman. Nah, terus apa ini sih kaitannya kalau kita sudah tahu? Nah, berarti kita harus mulai lihat nih, apakah saya masih di zona nyaman? Apakah saya sudah melakukan aktivitas-aktivitas di Young Living dengan baik dan benar? Ternyata ada 3 aktivitas yang penting dilakukan oleh seorang leader, menurut saya ya. Nah, salah satunya adalah, bukan salah satunya sih, 3 hal ini adalah, pertama sharing online dan offline. Pasti dong ya, karena teman-teman kan pasti pengen sharing online dan offline ini kan sebenarnya menyebarkan informasi. Ini proses duplikasi sebenarnya ya, di mana akhirnya dari sharing kita ini harapannya adalah tim kita paham, tim kita jadi teredukasi, atau kalau bukan tim, kira-kira calon prospek atau calon customer kita menjadi paham mengenai apa sih yang ditawarkan oleh Young Living. Terus apakah yang kedua yaitu enroll. Nah, di enroll ini tentu inilah yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Kita punya yang namanya duplicate account dan bonus buying harus diwaspadai. Terus kemudian edukasi. Nah, terutama klaim produk sama klaim bisnis atau income claim. Ya, dan kesemuanya ini kita punya peraturan. Nah, peraturan itulah yang ada di dalam conduct dan compliance ini.
Ya, peraturan ini memang kemudian teman-teman karena sudah menjadi brand partner yang living dan sudah menandatangani waktu ketika registrasi, sebenarnya di dalamnya juga sudah berarti menyetujui semua peraturan conduct dan compliance dari yang living. Ya, jadi teman-teman sudah terikat nih sama peraturan tersebut. Jadi, ayo kita bermain di lapangan di koridor yang sama dengan sesama brand partner yang lainnya. Nah, salah duanya yang mau kita bahas di sini karena memang kita lagi melihat bahwa untuk membesarkan yang living kita, gitu ya, di mana kita mungkin yang living ini menjadi jalan untuk menuju tujuan hidup kita loh. Enroll itu adalah yang utama karena tanpa enroll kita akan menjadi hanya dengan diri kita aja sendiri, ya. Jadi tidak akan berkembang. Di sini mungkin tadi teman-teman kayak Kak Kiki, Kak Lili, dan teman-teman yang lain sudah tadi naik menjadi star gitu ya, saat yang senior star, pasti tahu bahwa mengenroll itu penting sekali. Nah, kenapa? Karena enroll itu adalah jaminan pertumbuhan organisasi. Tanpa enroll, kita mati, teman-teman. Tanpa enroll, kita kayak ikan dikeluarin dari kolam, nggak bisa nafas. Penting banget kan, kata Kak Kiki. Tanpa enroll, kita sendirian, organisasi kita nggak ada siapa-siapa. Kapan kita mau naik menjadi star? Kita akan selalu menjadi associate. Kapan kita mau ngumpulin OGV gede kalau kita cuma sendirian? Ya, terus kemudian likes kita juga jadi nggak bertumbuh karena kita nggak mengembangkan jaringan kita sendiri aja gitu. Tapi begitu enroll kita mulai mikir, oke, ini saya sudah punya kaki satu, saya sedikit ada amanah loh buat kaki ini, gimana kaki ini juga kemudian merasakan apa yang saya rasakan di yang living. Kemudian saya enroll, saya punya kaki dua, punya kaki tiga. Kemudian bagaimana tiga kaki ini saya edukasi dan saya bikin mereka pinter, mereka paham bagaimanakah yang living itu. Apakah peraturan di dalam yang living sehingga mereka juga menjalankan bisnisnya dengan benar. Ya, akhirnya rank kita dapat. Satu demi satu keraih, benar nggak teman-teman? Tadi ada terus kemudian sudah jadi star, senior star, eksekutif, harapannya nanti silver 3 kali ikut retreat, nanti bisa jadi gold 3 kali retreat, begitu terus. Ya, nah kalau teman-teman mau lihat pendapatannya, IDS lagi. Amin Kak Kiki. Semoga teman-teman di sini segera ya dapat rank baru. Jangan lama-lama ya, jangan tahun ini. Karena kita harus punya target, benar nggak? Kita nggak hanya bilang kata Kaki, asik aku mau jadi silver. Harus tentuin kapan silvernya. Ya, tentuin kapan jadi senior star-nya. Tentuin kapan mau jadi gold. Akhir tahun ini itu masih sekitar berarti 9 bulan lagi ya, sekitar 9 bulan, 8 bulan lagi. Waktu yang cukup lama untuk kita rencanakan sampai akhir tahun ini saya mau dapat at least 1 rank lebih tinggi. Atau kalau secara OGV memungkinkan pertengahan tahun saya mencapai 1 rank di atas, berarti harapannya sampai tutup 2022 saya dapat 2 rank. Jadi tahun ini saya naik 2 rank. Nah, tapi untuk mencapai 2 rank, berapa yang harus kita enroll, berapa kali kita harus kemudian mengedukasi teman-teman tim-tim kita sehingga mereka pun punya keinginan yang sama. Kalau keinginan itu baru di diri kita nggak akan berkembang, yakin. Keinginan itu harus diberikan ke tim kita. Kalau tim kita punya keinginan yang sama, mereka melihat visi yang sama, mereka akan bergerak. Dengan mereka bergerak, ya, kita juga akan bertumbuh. Itu efek dominonya. Jadi jangan egois mikirin, aduh saya pokok pengen deh jadi gold atau jadi silver tahun ini. Gimana ya caranya? Tapi yang dipikirin diri sendiri. Tapi kalau kita bantu tim kita untuk, yuk naik jadi star yuk. Kamu juga ya, kamu bisa jadi senior star. Kamu kayaknya bisa lo jadi eksekutif di tahun ini. Dengan kita memberitahu mereka caranya, memotivasi mereka, dan mereka punya keinginan untuk berkembang, efek domino itu sampai loh ke kita. Ya, jadi enroll ini penting banget teman-teman. Ya, jadi nggak hanya enroll ya, tapi nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi pertama enroll. Karena kemudian inilah darah-darah baru kita yang akan kita kembangkan kemudian menjadi rank-rank yang lebih tinggi. Gitu.
Nah, enroll itu susah. Nah, jangan bilang begitu. Enroll itu mudah kalau tahu caranya. Tahu nggak sih kalau ucapan kita ini adalah apa namanya, bisa jadi kenyataan. Jadi kita jangan pernah memberikan kalimat-kalimat negatif. Ya, kita berikan kalimat positif. Jadi enroll itu mudah. Ada 270 juta penduduk Indonesia. Member aktif yang living hanya 200.000. Cuma sepersekian persen dari 270 juta penduduk Indonesia. Berarti masih banyak sekali slot yang bisa kita cari untuk kita enroll. Siapa sajakah mereka? Mulai dari afirmasi positif, benar banget, enroller mudah, yes Kak Kiki. Jadi mulai dari mana? Kita mulai dari lingkaran dalam, siapakah dia, bisa jadi saudara, kakak, adik gitu ya, yang kita nyaman untuk bercerita. Kemudian setelah itu kita bisa kita bisa keluar di lingkaran menengah. Siapakah? Teman, sahabat, teman SD, kampus, teman kantor, teman ngaji, teman apa? Ke gereja dan sebagainya ya. Nah, kemudian lingkaran luar yang benar-benar orang tidak kita kenal. Tapi karena kita pede dan kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah merupakan hal yang baik, jadi kita nggak usah takut untuk mengenrol. Sejelek-jeleknya apa sih? Ditolak. Mati nggak kita ditolak? Enggak. Ya sudah. Pokoknya ada di pikiran kita, kita mau membagi kebaikan yang living. Apakah orang itu kemudian mau menerima atau tidak, itu kita kembalikan ke mereka. Jadi nothing tulus. Asal kemudian kita belajar. Kenapa kita ditolak? Apa yang salah dengan cara saya menyampaikan? Itu adalah learning zone-nya. Sampai kita paham kemudian, kalau bicara dengan orang yang usia paruh baya, saya harus masuk mulai dari sini. Kalau saya ngomong dengan pria, saya masuk mulai dari sini. Kalau ngomong dengan ibu rumah tangga, saya masuk mulai dari sini. Karena pasti learning zone itu akan membuat kita lebih tahu bahwa masing-masing segmen ini punya cara untuk kita dekati. Kalau saya dapatnya dari online, katakan Facebook, atau kemudian ads, atau apapun, saya harus mengatakan hal ini. Kalau saya ketemu langsung face to face, saya harus lebih. Nah, itu yang kemudian jadi learning zone. Dan itu menjadi catatan. Jadi kita itu punya jatah gagal biasanya 9 kali. Dari 10 orang kita tawarin, biasanya nih 9 menolak, 1 akan menerima. Dari satu yang menerima ini, dari 10 yang menerima, 1 kemudian mau ikut berkembang, 9 kemungkinan dia senang memakai produknya. Ya, tapi 1 yang kemudian saya pengen juga deh naik compensation plan. Ini rata-rata. Semua tergantung dari bagaimana caranya teman-teman menceritakan mengenai yang living. Nah, tapi ini kita masuk ke dalam sisi kondaknya ya. Enroll itu ada hal yang harus diwaspadai dan kadang-kadang teman-teman di sini kurang mewaspadai hal-hal ini. Dan inilah saya senang sekali karena tadi teman-teman ada yang rata-rata baru setahunan, 1,5 tahun ya, tadi sampai 2 tahun. Bahkan banyak yang di bawah setahun. Teman-teman tahu nggak sih, kalau enroll itu nanti ada 2 hal ini yang kemudian bisa menjadi sandungan nih buat kita nih. Yaitu pertama, bonus buying, kedua, duplicate account. Nah, ayo kita bahas satu-satu. Apakah bonus buying? Jadi kalau teman-teman pas lagi mendaftarkan diri nih ke yang living, kemudian tanda tangan, di situ kadang-kadang kita memberikan buku PNP, kebijakan dan prosedur kita, gitu ya, yang warnanya ungu itu. Nah, coba lihat kebijakan dan prosedur poin 4.11.5. Ya, jadi kalau saya simpulkan, ini adalah bonus buying sebenarnya. Kalau saya simpulkan, dia adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh brand partner, baik secara langsung ataupun melalui pihak ketiga, dengan skema apapun, di mana barang dibeli yang tujuannya adalah untuk memperoleh bonus atau komisi. Ya, jadi kita meyakini bahwa barang yang dibeli itu sebenarnya digunakan untuk pribadi, atau kalau dijual kembali pun adalah memang ada customer yang meminta. Tapi kadang-kadang kita juga membeli barang dalam jumlah yang banyak karena tujuan untuk mendapatkan OGV yang gede, dan kemudian di situ kita akan memperoleh bonus atau komisi. Nah, ini yang agak tricky dan harus dipahami, bahwa kita nggak pengen teman-teman kemudian
sengaja nyetok barang misalnya hanya untuk mendapatkan OGV yang besar sehingga bisa naik rank. Ya, karena itu menjadi tidak sehat buat teman-teman sendiri juga. Karena kemudian bingung nih barang mau diapain segini banyak. Karena kemudian ada lagi peraturan yang living 70%, 30%. Jadi kita sebenarnya meminta teman-teman ketika membeli produk 70% itu habis, sisa 30%, 70 itu apakah dipakai sendiri atau kemudian dijual atau kemudian diberikan sebagai hadiah, sisa 30% baru teman-teman order lagi. Karena kalau enggak, pertama kasihan juga nih teman-teman, terlalu banyak beli barang dan tidak tahu harus diapakan. Ya, jatuh-jatuhnya nanti bisa ke penyalahgunaan si produk tersebut, misalnya dijual ke marketplace dan sebagainya. Dan ingat, jual di marketplace itu hukumannya adalah diterminasi di yang living. Ya, jadi teman-teman jangan sampai melakukan hal itu. Nah, terus apalagi sih ini yang cerita dari bonus buying? Contoh kegiatan bonus buying nih. Jadi gimana sih caranya bonus buying itu? Kadang-kadang mungkin teman-teman nggak tahu, oh itu ini masuk bonus buying. Mendaftarkan seseorang tanpa sepengetahuannya. Nah, ini sering terjadi. Ya, jadi ada orang didaftarkan, mungkin entah karena kita punya KTP-nya gitu ya. Misalnya dapat dari punya KTP teman, dapat nih KTP-nya si A. Aku daftarin aja ke yang living. Kebetulan aku lagi butuh nih kaki di kedalaman kaki pertama misalnya. Didaftarin tanpa orang itu tahu. Nah, ini adalah salah satu contoh bonus buying. Ya, karena hal ini tanpa diketahui sama orang tersebut dan kita daftarkan untuk keuntungan kita. Ya, karena kita kemudian bisa menggunakan akun tersebut gitu. Terus apalagi? Pembelian produk yang living dalam jumlah yang besar. Ini juga suka kita waspadai dan kita suka melihat. Jadi misalnya besar itu seberapa besar? Kadang-kadang bisa sampai 15 juta. Dalam sekali pembelian 15 juta rupiah tuh. Berarti berapa PV itu ya, banyak banget. Ada yang sampai 800, 1000 PV. Nah, itu biasanya akan mencolok mata dan kita akan bertanya sih, ini produk apa, buat apa, dan sebagainya. Karena kemampuan orang rata-rata membeli produk sih ya sekitar 100-150 PV gitu ya. 200 itu masih bisa, tapi kemudian kalau sudah 500, 600, nah itu kadang-kadang kita suka bertanyakan. Which is nggak apa-apa, kalau memang kemudian ada pembuktian bahwa, oh memang saya beli ketika itu saya memang lagi kasih-kasih nih ke keponakan karena saya pengen lebarannya angpaonya dalam bentuk oil, misalnya. Atau apapun, atau kemudian, oh memang ada pembelian sejumlah sekian. Nah, harus dibuktikan mana buktinya kalau ada pembelian sejumlah sekian. Ini bukti transfer pembeliannya atau ini kwitansi yang saya copy itu kwitansi ketika saya melakukan pembelian kepada kelompok A ya. Jadi di situ ada pembuktiannya. Apalagi menawarkan bantuan keuangan untuk pembelian produk yang living. Jadi misalnya kita lagi butuh nih tambahan nih 100 PV lagi, saya bisa naik deh jadi star. Ya kan? Atau saya naik jadi senior star. Kita lihat bahwa tawarin ke tim, enggak dulu deh, gitu. Saya lagi nggak ada duit nih. Terus kita bilang, aku bayarin deh. Kamu nanti bisa nyicil 2 kali. Atau kamu bisa bayar bulan depan. Itu menawarkan bantuan keuangan untuk pembelian produk yang living, ya. Dan kita meminta tim kita untuk melakukan di mana kita melakukan pembayaran untuk si tim tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam bonus buying. Terus apalagi? Pendaftaran palsu atas seseorang individual atau entitas sebagai anggota, ya. Jadi ini hampir sama yang pertama ya, mendaftarkan seorang tanpa sepengetahuan, tapi mendaftarkan pendaftaran palsu ini juga bisa gini, bisa jadi orangnya tahu. Misalnya adiknya, ini lagi ada ini nih program nih kalau saya enroll saya dapat poin. Katakan kita ngomong Harvest and Win. Saya dapat poin. Yuk, saya daftarin. Aku ngomong, udah didaftarin aja deh, ya udah pokoknya saya nggak ngurusin ya, kamu yang ngurusin semuanya. Jadi dia daftarilah itu adiknya, ini dikatakan pendaftaran palsu atas entitas atau seseorang sebagai anggota. Ya, ini juga kita sebut dengan bonus buying.
Tujuannya pasti ada. Tujuannya itu adalah untuk memanipulasi compensation plan dan juga untuk memperoleh memperoleh komisi atau memperoleh bonus. Ya, kayak bonus tadi Harvest and Win ada poin-poinnya di situ gitu ya. Memperoleh komisi, kemudian ketika orang ini nutup atau pembelian kita dalam jumlah besar, kita akhirnya mencapai rank tertentu dan kita mendapat komisi atau dapat bonus tertentu karena dalam permainan itu meminta kita untuk menutup sekian OGV. Dan kita seseorang mengakali dengan cara seperti itu. Nah, ini adalah yang dikatakan dengan bonus buying. Nah, terus sebentar saya buka chat. Nah, selanjutnya kalau yang terkait enrollment ya dua ini sebenarnya. Mendaftarkan seseorang tanpa sepengetahuannya dan pendaftaran palsu itu tadi. Jadi kan kasihan nih kalau orang ini kita daftarin karena dia nggak tahu. Kadang-kadang kan memang orang Indonesia itu gampang sekali ngasih KTP, benar nggak? Kadang-kadang ada teman kita yang punya bank KTP, bahkan dia punya KTP banyak banget, mungkin dulu kerja di kartu kredit atau apapun yang memang orang ngumpulin KTP ke dia. Dan itu bisa disalahgunakan kadang-kadang. Kemudian ketika lagi ada program-program tertentu di Young Living yang kemudian harus mendaftarkan orang, dia daripada dia enroll dengan cara baik dan benar, kemudian memanfaatkan KTP yang dia punya untuk kemudian dia enroll. Nah, kasihannya adalah ketika seorang yang mempunyai KTP tersebut pengen daftar, kita bilang, loh nggak bisa, Bapak atau Ibu sudah terdaftar di Young Living. Nah, dia kaget lah. Kok saya bisa sudah terdaftar, saya nggak pernah mendaftarkan apapun ke Young Living, ini baru pertama kali. Dan akhirnya dia tidak jadi daftar. Atau kemudian dia bisa memperkarakan hal tersebut gitu ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman, jangan melakukan hal tersebut gitu ya. Kalau memang kita mau mengenroll, enroll-lah dengan cara yang baik dan benar. Nah, jadi contohnya kenapa sih selain ada di peraturan kita, ternyata ada loh di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 32 ayat 1 yang mengatakan bahwa itu salah untuk menggunakan data seseorang gitu ya untuk kemudian kita manfaatkan demi kepentingan kita. Ya kayak tadi ya, mendaftarkan tanpa sepengetahuan orang dengan KTP orang itu ada pelanggarannya, itu bisa orang tersebut menuntut ke pengadilan. Karena pernah terjadi juga di Young Living yang kemudian dia marah dan dia mencari tahu siapa orang yang mendaftarkan dia dan kemudian dia menuntut ke pengadilan. Entah itu kasusnya sudah lumayan lama, saya cuma mendengar doang, tapi hal itu bisa terjadi. Jadi memang tidak boleh sama sekali gitu ya untuk mendaftarkan KTP orang tanpa sepengetahuan orangnya. Karena secara undang-undang pun melanggar, bukan hanya di Young Living. Ya, teman-teman ya. Terus kemudian apalagi nih? Bonus buying itu tipsnya biar kita tidak kena dari bonus buying gitu ya. Karena kita sekarang sudah paham kan teman-teman bahwa oh ternyata kalau saya mendaftarkan orang tanpa sepengetahuannya itu nggak boleh. Oh ternyata kalau saya meminta dan memasukkan pendaftaran di mana orang tersebut kemudian sebenarnya tidak atau enggan mau berbisnis dengan Young Living itu juga tidak boleh. Oh ternyata kalau saya sengaja menutup dalam jumlah besar karena saya mengejar sesuatu di Young Living itu juga boleh. Oh ternyata kalau saya kemudian menawarkan bantuan keuangan sehingga saya memperoleh OGV, saya akan dapat rank tertentu, itu juga tidak boleh. Nah, berarti ada hal-hal yang harus teman-teman bisa hindari nih dari yang namanya bonus buying. Tawarkan keanggotaan Young Living kepada orang yang nyata. Ya, jadi benar-benar jujurlah dalam berbisnis. Ketika kita enroll, memang benar-benar kita tawarkan ke orang yang real person, yang memang ada di situ. Dari 270 juta, baru 200.000. Berarti banyak orang yang real di luar sana yang sebenarnya bisa kita tawarkan. Tapi kadang-kadang orang suka cari cara mudahnya aja. Yang cara-cara ilegal jadinya jatuhnya. Ya, ilegal juga dalam undang-undang
negara kita ternyata begitu. Jadi sebaiknya jujur-jujur aja deh. Kalau memang orang ini tertarik, ya baguslah. Kalau tidak, ya kita nggak usah paksa. Kita nggak usah merasa bahwa, aduh kok saya ditolak mulu sih, mendingan saya diem-diem daftarin orang aja deh. Ya, itu adalah bonus buying. Jadi sebaiknya yang nyata-nyata aja deh, gitu ya, kalau mau menghindari dari bonus buying. Daftarkan calon brand partner atas pengetahuan dan keinginannya. Jadi dia tahu dan dia ingin. Jangan hanya dia tahu tapi nggak ingin sih, cuman terserah lo deh. Kalau mau daftarin pokoknya kamu yang ngurusin semuanya. Dan dia ya udah sini mana KTP. Ya udah orang itu easy aja, gampang aja kasih KTP karena memang dia nanti tulis saja toh ini adik saya, toh ini sahabat saya. Kasih aja udah sangat terserah ya. Dan kemudian sebenarnya dia tidak menjalankan akun tersebut. Ya, itu kan sering terjadi juga tuh kan. Terus kemudian apalagi sih tips untuk menghindari? Isi data enrollee dengan data valid kayak nomor KTP. Jangan deh tuh nomor KTP dimodifikasi, dihilang-hilangin satu angka gitu ya. Namanya yang benar, alamatnya yang benar, nomor telepon. Kalau dia berikan kartu kredit, pakai kartu kreditnya sendiri ya. Jadi kalau si A, nomor teleponnya benar-benar milik si A, kartu kreditnya benar-benar milik si A, emailnya benar-benar milik si A. Ya, jangan yang sering terjadi adalah walaupun itu bisa dijalankan, tapi sebaiknya tidak disarankan adalah nomor telepon. Karena begitu kita kadang-kadang di sini juga nyari nomor telepon ini milik siapakah, kemudian keluarlah sederetan nama yang menggunakan nomor telepon yang sama. Kartu kredit ini milik siapakah, kemudian keluarlah pengguna kartu kredit tersebut. Ya, sementara kok di peraturan global kartu kredit itu adalah milik satu orang doang, nggak boleh dibagi-bagi gitu ya. Email pun kita juga minta identik punyanya orang tersebut. Nah, terus apa lagi? Gunakan alamat pengiriman, nomor telepon, email, CC pribadi ya. Jadi kelanjutannya tadi setelah isi data enrollee yang di atas ini adalah untuk sebagai support team atau sebagai upline gitu ya, memperlakukan new enrollee-nya. Nah, sebagai enrollee atau sebagai brand partner-nya sendiri, sebaiknya juga gunakan alamat pengiriman sendiri. Kadang-kadang kan kita alat pengirimannya masih numpang ke upline atau upline nawarin ini deh pakai alamat saya aja misalnya, atau nomor teleponnya kita numpang juga ke upline, sehingga kesulitan dari yang living adalah ketika kita mau memverifikasi sesuatu kita tidak bisa menghubungi teman-teman karena yang ditelepon adalah upline-nya. Padahal mungkin kita mau kasih tahu kabar gembira gitu ya. Email pun juga email pribadi. Kartu kredit, nah ini ya tolong diwati-wati, kalau bisa jangan menggunakan kartu kredit siapapun, gunakanlah kartu kredit sendiri. Ya, kartu kredit pribadi. Ya, ini penting banget karena banyak sekali dapat pertanyaan dari Global Conduct ya mengenai penggunaan kartu kredit di Indonesia di mana bisa dibagi ke sekian banyak orang. Nah, apalagi? Nah, rahasiakan dan ganti PIN password secara berkala karena kita nggak mau data-data kita atau akun kita disalahgunakan, benar nggak? Jadi rahasiakanlah PIN dan password secara berkala diganti nih. Ya, karena kalau sudah kadang-kadang kan saya tahu nih kalau orang Indonesia tuh kan, udah deh nih tolong bantuin nih PIN saya, ini password saya. Entah ke upline, entah ke teman ke downline atau ke crossline gitu ya, saling membantu dan kita percaya. Cuman kita sebaiknya juga itu kan hal-hal yang pribadi sifatnya ya, PIN dan password itu. Untuk apapun itu mau PIN ATM gitu ya, kan kita juga nggak share sembarangan ke semua orang gitu. Itu hal yang sifatnya personal dan pribadi. Jadi jangan diberikan kepada siapapun dan ganti secara berkala. Nah, tips apa lagi nih biar kita terhindar dari yang namanya bonus buying. Jadi jalankan kegiatan yang living secara mandiri. Ya, jadi kalau kita memang sudah tahu, tuh yang living ini bisa menjadi salah satu yang kendaraan untuk mencapai tujuan hidup saya, untuk menjadi bahagia misalnya. Kalau kita memahami hal itu, kita jalankan kegiatan yang living secara mandiri. Jangan kita apa-apa minta tolong, apa-apa minta dikerjakan upline, apa-apa minta dibantu upline. Kita harus mandiri. Ya, jadi jangan
Kalau kita memang benar-benar pengen kemudian naik rank gitu ya, kita mempunyai prestasi yang baik di Young Living, pengen sukses di Young Living, apapun dilakukan sendiri. Karena dari kita lakukan sendiri, kita keluar dari zona nyaman kita bisa dapatkan miracle yang katanya adanya di luar zona nyaman. Kemudian kita kepada downline juga ajarkan dan duplikasikan ya agar semua tim kita ini mandiri. Karena semakin banyak yang mandiri di dalam jaringan, gitu ya, kita nggak mau tahu deh PIN-nya dia, password-nya dia, biar dia melakukan sendiri. Pertama adalah kita akan menjadi tidak terlalu repot gitu kan, karena kita tidak selalu dimintai bantuan karena mereka bisa melakukan sendiri. Terus yang kedua bahwa kalau semuanya mempunyai prinsip yang sama, kejadian bonus buying ini bisa terhindari. Ya kan, karena kemudian tidak ada yang memanfaatkan PIN, tidak ada yang kemudian menggunakan kartu kreditnya siapa, tidak ada yang kemudian dimanfaatkan untuk dibelanjakan di dalam jaringannya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian bisa menghindari kita dari bonus buying. Dan yang terakhir adalah buat catatan nih. Nah, ini penting ya teman-teman, karena kemudian kalau dalam pembelian dalam jumlah besar, yang suka menjadi perhatian dari kita suka nanya nih, karena sebenarnya di Young Living itu kita nyiapin kwitansi loh, di mana teman-teman ketika ada pembeli yang beli ke teman-teman, dia bukan tim kita nih, cuman dia customer kita. Saya mau beli dong, misalnya apa kayak tadi ya, ada Endoflex kayak atau apapun itu ya yang kemudian dia memang suka dengan oil itu gitu ya. Kita sebaiknya itu ada bukti transaksi antara kita dan si penjual tersebut. Ya, apakah bentuknya kwitansi atau setidaknya bukti transfer. Saya yakin teman-teman di sini entah apply-nya atau bahkan diri sendiri atau timnya gitu ya, ada yang kadang-kadang dibayarkan melalui kartu kredit, benar ya? Dan kalau memang iya itu terjadi, minta bukti transfer ketika dibayarkan kembali. Oke deh, pakai kartu kredit saya gesekin deh tuh 1.500.000 ya, saya gesekin. Nanti habis ini tapi bayar. Oh ya udah saya bayar, ditransferlah 1.500.000, kemudian bukti transfernya dikirim. Ini udah saya bayar ya 1.500.000. Nah, itu disimpan. Gitu ya, disimpan buat sama teman-teman. Apalagi kalau ini pembelian dalam jumlah yang luar biasa, besar banget nih. Nah, sebaiknya punya bukti-bukti bahwa itu adalah memang benar pembelian dan bukan penimbunan. Ya, nah itu yang kemudian nanti bisa menjadi dikira bonus buying gitu. Jadi teman-teman harus lebih waspada di sini. Paham ya sejauh ini teman-teman ya? Nah, terus apa lagi? Dampak. Nah, dampak dari bonus buying apa sih teman-teman? Nah, dampaknya dari bonus buying itu adalah OGV-nya nggak real. Iya dong nggak real, karena itu kan bohong-bohongan semuanya. Saya tambelin aja di sini 200 PV. Saya daftarin aja sih teman saya ini, saya tutup dia beli PEP. Saya lakukan aja pembelian yang banyakan. Itu tidak real, karena itu ada akal-akalan di dalamnya. Pada saatnya kemudian bulan depan, aduh kemarin saya udah tutup gede banget tuh sampai 800 PV, sekarang saya nggak punya duit, barangnya pun masih numpuk. Terus kamu turun, tapi kamu sudah mencapai rank, itu kan tujuannya nih menggunakan pembelanjaan besar. Inilah makanya disebut bonus buying. Ya, kamu mencapai rank, akhirnya dapat jadi senior star. Karena kita nutup sampai 800 PV misalnya, sendirian. Atau kemudian OGV menjadi fluktuatif, yaitu dia tadi ya, bulan depannya barang masih banyak dan duit udah habis buat belanja kemarin. Turun dia, karena nggak ada lagi si 800 PV. Bahkan tutup 100 PV karena berat, karena duitnya udah kepake di bulan lalu. Dan tidak ada duplikasi mengenai produk dan bisnis, karena kemudian yang kita daftarkan adalah orang yang tidak tahu, orang yang tidak mau menjalankan bisnisnya. Gitu ya, semuanya adalah fiktif, bohong-bohongan, mau diduplikasi kemana bisnisnya, mau ngajarin ke siapa mengenai produk dan bisnis, orang itu bohong-bohongan semua. Dan akhirnya apa? Karena itu tidak ada duplikasi, ya setiap bulan kita akhirnya akan harus melakukan hal itu untuk bisa maintain di posisi yang sama, dan itu akhirnya capek banget. Terus menanamkan duplikasi yang salah. Kalau kemudian kita juga punya tim di situ dan dia melihat, oh dia daftarin KTP-nya orang-orang,
Padahal orangnya nggak ada sih yang saya tahu. Akhirnya semua ngikutin hal yang sama. Ya, akhirnya satu tim itu melakukan yang namanya bonus buying. Ya, jadi duplikasi yang salah malah yang ketanam di situ. Jadi sebagai seorang leader di dalam organisasinya, kita mengajarkan hal yang salah, maka di situ satu tim akan salah. Ya, jadi harapan organisasi untuk berkembang semakin kecil. Jadi tadinya, aduh mudah-mudahan saya bisa berkembang nih, saya punya 10 KTP nih yang bisa saya daftarin, walaupun orangnya nggak ada sih. Tapi lumayan kan 10 orang kalau saya tutup masing-masing 100.000. Saya tutupin aja, saya minta bantuan ini, saya begini, saya begini. Ya kan, menjadi 1000 PV. Tapi akan berkembang nggak organisasi ID akun-akun yang tidak ada orangnya ini atau akun-akun bodong ini? Tidak, dia hanya sesaat itu saja. Orang nggak ada orangnya gimana mau berkembang, ya kan? Yang ada kita capek ngurusin kaki-kaki yang tidak ada orangnya ini. Kemudian jadi bisnis jangka panjang hanyalah mimpi. Jadi tujuan hidup kita untuk menjadi bahagia dengan mengendarai yang living ini akhirnya cuman mimpi ya. Ya, tujuan hidup saya apa sih sebenarnya? Menjadi bahagia itu ternyata bukan di yang living. Atau mungkin karena ada pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak menemukan kebahagiaan itu dari yang living. Ya. Terus kemudian, nah itu tadi mengenai bonus buying, tadi kita kembali lagi yang kedua adalah duplicate account. Sebenarnya ini hampir sama-sama saja nih, bonus buying sama duplicate account. Cuman bedanya tadi bonus buying adalah kadang-kadang kita menimbun barang atau membeli dalam jumlah besar atau kemudian kita menawarkan bantuan finansial atau kita mengenroll orang-orang yang tidak ada dengan tujuan untuk memanipulasi sehingga kita mempunyai OGV atau kita kemudian mempunyai peningkatan rank. Ya, jadi komisinya dapat, ranknya dapat, tapi itu sesaat. Nah, kalau duplicate account ini apa sih? Gitu ya. Nah, duplicate account ini ada di dalam kebijakan dan prosedur 4.3, nanti teman-teman boleh lihat ya. Jadi kalau di yang living, satu akun itu hanya untuk seorang brand partner. Jadi saya, Irianto Wicaksono, dengan nomor KTP 123456. Kalau saya daftar ke yang living, Irianto Wicaksono dengan 123456, itu nomor akunnya adalah 78910. Ya, jadi ini udah nempel nih. Irianto nomor KTP itu adalah 78910. Nomor ID saya di yang living. Itu satu akun untuk seorang brand partner. Dan seorang brand partner yang memiliki kepentingan, ini yang dikatakan duplicate account ya. Seorang brand partner yang memiliki kepentingan yang tidak sah pada beberapa akun, baik atas nama sendiri atau orang lain. Jadi dia punya lebih dari satu akun. Irianto Wicaksono punya lagi ada tuh Rian Wicaksono, I Wicaksono. Nomor KTP-nya dimanipulasi satu. Ya. Tapi ternyata kemudian ini orang yang sama. Terus dilarang khususnya untuk membuat akun duplikat dengan tujuan mengubah garis sponsorisasi, memanipulasi compensation plan, dan lain-lain. Mengubah garis sponsorisasi itu apa? Aduh, saya nggak cocok nih sama support tim saya, sama upline saya nggak suka di organisasi ini. Saya akan bohong-bohongan, saya akan daftarin diri lagi di garis sponsorisasi yang lain. Jadi dia punya dua akun, itulah duplicate account. Ya, jadi dia bisa juga untuk memanipulasi compensation plan. Ya, jadi dia kemudian duplicate account sehingga dia memanipulasi compensation plan. Ya gitulah, teman-teman. Nah, terus jadi yang tidak dibolehkan apa sih di duplicate account ini? Ya, tadi seperti dibilang bahwa satu orang brand partner tapi memiliki lebih dari satu nomor keanggotaan, baik dalam organisasi yang sama ataupun berbeda. Ya, kadang-kadang ada tuh si Irianto Wicaksono ini mendaftar lagi di bawah atau di kaki upline-nya yang ketiga.
Ada lagi tuh Irianto Wicaksono dengan KTP yang sama. Nah, itu adalah duplicate account. Atau Irianto Wicaksono ada lagi di jaringan lain. Irianto Wicaksono juga tuh di jaringan sebelah sana tuh. Itulah duplicate account. Walaupun mungkin yang satu lebih aktif, yang satu sudah berapa bulan tidak dilakukan, cuman ada 2 nomor itu menjadi duplicate account. Ingat bahwa satu orang brand partner dengan nomor KTP yang identik hanya punya satu akun yang living dengan nomor yang identik. Jadi nggak boleh 2. Ya. Terus akun seorang brand partner yang tidak dijalankan oleh si pemilik akun itu sendiri, baik sadar maupun tidak sadar, itu adalah duplicate account. Jadi yaitu itu seperti bonus buying yang saya bilang tadi ya. Dia mendaftarkan adiknya tanpa disadari adiknya. Terus tiba-tiba akun adiknya ini bermasalah. Kemudian ketika dari pihak yang living mengkonfirmasi, terus adiknya bilang, saya nggak pernah daftar. Terus akhirnya dia bilang, kakak saya yang living, pasti kakak saya yang daftarin saya. Itu namanya duplicate account. Ya, jadi tidak boleh ya teman-teman. Terus sama suami istri. Boleh nggak sih suami istri? Nah, kalau suami istri ini, dia memiliki keanggotaan yang berbeda kok gitu kan. Tapi berada pada organisasi yang berbeda, itu nggak boleh. Jadi kalau suami istri, si A dan si B ini suami istri, tapi si A terdaftar di jaringan X, si B terdaftar di jaringan Z. Nah ini nggak boleh. Atau mereka satu organisasi sih sebenarnya. Cuman si A itu terdaftar di kaki pertama, si B terdaftar di kaki kedua. Ini nggak boleh. Atau si A terdaftar di kaki si kakinya si X, si B terdaftar di kakinya X juga, cuman jauh di bawahnya A. Ini nggak boleh. Ini duplicate account. Ya, jadi teman-teman harus waspada di situ. Nah, terus yang dibolehkan bagaimana? Bukannya suami istri boleh? Oh iya benar, suami istri boleh teman-teman. Suami istri yang memiliki nomor keanggotaan yang berbeda, tapi berada pada organisasi yang sama, dan berada pada level ke-1 atau kedua dari pasangan yang terdaftar sebelumnya. Jadi katakan si istri terdaftar di organisasi X, dia di kaki 1, si istri ini namanya A. Suaminya terdaftar pas di bawah istri atau level 1-nya, itu boleh. Atau sampai level 2, itu masih boleh. Tapi kok sudah level 3, udah nggak boleh. Dia hanya boleh terdaftar di level 1 atau level 2 dari pasangan yang pertama terdaftar. Kenapa? Jadi apabila kemudian si suami istri berpikir untuk bergabung, co-applicant, nah itu tidak menjadi susah gitu karena dia organisasinya memang sudah sama. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi 2 individu ini bisa dibolehkan juga nih dalam duplicate account. 2 individu tidak ada hubungan pernikahan tapi tinggal dalam rumah yang sama. Misalnya kayak kakak adik, mereka tinggal di rumah yang sama, mereka punya akun yang berbeda, bahkan mungkin organisasi yang berbeda, karena mungkin dia ditawarin sama temennya si A, si ini ditawarin sama temennya si B. Itu nggak apa-apa, walaupun alamat rumahnya sama. Dia bisa nanti ada pembuktiannya bahwa mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Jadi yang harus dipastikan adalah data yang dimasukkan ke dalam ketika mendaftarkan diri di Yang Living itu memang milik pribadi. Kayak nomor teleponnya, kemudian emailnya, KTP-nya gitu ya, semuanya adalah milik pribadi. Ya beda misalnya ternyata nomor teleponnya nomor telepon kakaknya dipakai, emailnya email kakaknya misalnya ya, itu bisa kemungkinan duplicate account. Atau misalnya teman yang satu punya akun sendiri-sendiri secara terpisah, tapi mereka tinggal di kontrakan yang sama misalnya. Ya, itu juga nggak apa-apa, itu bisa. Itu dibolehkan. Terus kemudian, apalagi? Nah,
Yang harus menjadi perhatian nih, yang kadang-kadang suka menjadi salahnya teman-teman, karena kemudian pada nggak sadar bahwa satu orang itu adalah satu KTP, adalah satu nomor akun, itu dibawa seumur hidup. Ya. Yang suka salah adalah begini, kan itu melekat ya jadi nomor tersebut. Jadi ketika kita kadang-kadang lagi, aduh aku lagi sibuk banget nih di kantor, atau aku lagi kuliah, lagi mau skripsi, fokus ke skripsi, jadi saya lepas yang living-nya. Ketika dilepas yang living-nya selama 12 bulan, berarti akunnya akan drop. Ya, setelah 12 bulan tidak aktif, akun akan drop. Kemudian bulan ke-13 atau setelahnya, aduh saya sudah bebas ini, sudah selesai skripsi, saya sudah dapat kerja, kayaknya saya punya waktu untuk menjalankan yang living, saya mau daftar lagi. Teman-teman tidak mendaftar lagi, cuman mereaktivasi akun yang sudah ada. Karena data di yang living, nomornya nama Irianto dengan nomor KTP 123456 itu masih terdaftar. Jadi kalau saya daftar lagi nih, pasti ditolak karena dikatakan kamu sudah terdaftar. Gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah reaktivasi dari nomor yang tadi 78910. Kita reaktivasi. Kita apakah mau direaktivasi di tempat yang sama atau kita change sponsor, itu bisa dilakukan. Tapi kita tidak mendaftarkan lagi. Yang sering terjadi adalah, loh kok saya nggak bisa daftar ya? Katanya KTP udah terdaftar. Saya manipulasi KTP-nya. Dimanipulasi KTP-nya, dia bisa terdaftar. Itu namanya duplicate account. Ya. Nah, kadang-kadang apa yang terjadi? Begitu dia kemudian mendaftar, dia akhirnya berkembang, dia menjadi sesuai impian teman-teman tadi menjadi silver, ketahuan bahwa dia duplicate account. Nah, ini yang bahaya nih teman-teman, begitu ketahuan duplicate account. Ya, jadi ini pertama, jangan deh mendaftarkan diri kembali apabila sudah punya nomor ID sebelumnya dan mendapatkan nomor baru, itu jangan. Ya, jadi kalau ragu-ragu nih teman-teman, saya dulu pernah terdaftar sih, saya pernah jalanin, cuma saya nggak tahu nomor saya berapa. Bisa tanya ke member service yang lain. Kita akan informasikan, oh iya benar Bu, Ibu pernah terdaftar, ini nomornya Ibu. Pak Irianto nomornya adalah 78910 ya Pak ya. Oh saya mau reaktivasi dong, nanti pasti kita bantu. Ada form yang harus diisi dan sebagainya. Ya, jadi jangan kemudian, aduh kok saya udah terdaftar. Biasanya kalau nggak memanipulasi KTP, kemudian mendaftarkan suaminya, atau mendaftarkan istrinya, atau mendaftarkan kakaknya atau ibunya, tapi yang jalanin kita. Nah, itu menjadi bonus buying. Ya kan? Nah, jadi jangan melakukan itu. Pasti kita ini kok bisa nanya apapun, kalau kita ragu bisa tanya ke member service atau ke teman-teman di Kondak. Ya. Nah, jadi peraturan duplicate account soalnya begini nih. Menghapus akun yang baru atau akun kedua dan mengembalikan ke akun pertama. Bayangkan kalau teman-teman tidak tahu peraturan mengenai reaktivasi, kemudian kita memanipulasi data untuk bisa punya akun baru, kita berkembang di akun baru tersebut dengan level yang sampai eksekutif atau bahkan lebih, tiba-tiba kita ketahuan bahwa ini duplicate account. Akun kita di mana kita eksekutif itu akan diterminate, kita suruh kembali ke akun kita yang nomor 1. Jadi usaha kita ngejar sampai eksekutif itu akan sirna karena kita harus kembali ke akun nomor 1. Ya, jadi sayang banget nggak kalau kita sampai nggak tahu peraturan-peraturan di yang living. Ya, jadi kita harus paham sampai sini. Gimana nih teman-teman, kira-kira ada mau ditanyakan nggak? Atau sudah cukup paham? Jam berapakah sekarang? Karena saya sudah mau selesai sih. Oh, sudah jam 3 ya. Oke. Nah, jadi kalau kembali lagi nih ke tujuan hidup, kita pengen bahagia, bener nggak sih? Mendapatkan apa yang diinginkan dan bisa memberikan apapun yang diminta oleh orang-orang tersayang kita. Atau nggak usah diminta deh, kita memberikan aja pasti orang kita senang, kita ikut bahagia. Nah, kalau pengen tujuan hidupnya seperti itu, dan kita melihat bahwa yang living ini bisa loh menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan hidup saya dan akhirnya mencapai impian saya. Nah, salah satunya yang simple, mungkin yang perlu diperhatikan, walaupun ini mungkin
ada di pojokan tertentu gitu ya, tapi ini adalah hal yang penting untuk dilakukan adalah teman-teman memahami dan mentaati peraturan yang ada. Jangan sampai kita sudah semangat mengejar tujuan hidup kita atau impian kita dan kita lihat bahwa jalannya bisa nih loh melalui yang living, tapi kita kebentur sama masalah-masalah sehingga akhirnya tidak menguntungkan buat kita. Ya, karena duplicate account itu pasti punishment-nya atau tindakan koreksinya adalah di-terminate akun keduanya. Bonus buying kalau itu sampai keterlaluan sekali gitu ya, dan terbukti itu juga bisa diterminasi. Jadi teman-teman, kalau kita mau mencapai tujuan hidup kita memenuhi impian kita di yang living, ayo kita bermain di koridor yang benar, kita bermain di lapangan yang benar, ya. Memang kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau, enak loh, gitu ya. Di sana lebih nggak ada aturan. Tapi kemudian kita lihat lagi, kenapa kita kemudian memilih yang living untuk kita menjalankan, mencapai tujuan hidup kita dan menggapai impian kita. Jadi ya kita bermain di peraturan yang ada. Demikian teman-teman, sudah jam 3 lewat juga. Terima kasih dari saya Irianto mengenai bonus buying dan income claim. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak ya? Adakah pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih juga loh Kak Dewi, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman di sini bisa menemukan tujuan hidupnya, baik yang melalui yang living ataupun tidak. Cuman yang living adalah salah satu hal yang bisa teman-teman sebagai kendaraan teman-teman untuk capai tujuan hidupnya. Kita doakan bersama-sama, semoga yang hadir di sini semua bisa mencapai impiannya di tahun ini. Kira-kira apa sih impiannya di tahun ini? Ayo boleh sebutin, nanti kita doakan bersama-sama. Tadi ada yang pengen jadi silver. Kak Dewi pengen jadi apa? Kak Yasinta, terima kasih. Ya, jadi mungkin di sini tadi ada yang, waduh, kita nggak boleh takut nyebutin impian kita loh. Kita harus, itu afirmasi, kayak tadi kata Kak Kiki gitu ya. Itu afirmasi. Kalau kita berani sebutin, kita bahkan tahu kapan kita mau mencapai levelnya, itu sudah separuh jalan kita menuju sana. Ya, kalau kita masih yang, aduh, nggak tahu deh, mudah-mudahan sih ya bisa jadi silver. Nah, mudah-mudahan aja deh gitu ya hasilnya. Kita harus berani. Wih, senior star, keren. Platinum tahun ini, Kak Rizka, semangat. Ayo kita doakan lagi yang lain mau jadi apa, teman-teman? Go silver, go silver, go. Waduh, silver banyak juga. Bisa enroll dan up rank. Mantap, jadi apa, Kak Stasia? Bismillah, silver bulan depan. Amin, Kak Kiki, amin yang kenceng. Ya, berarti kok silver bulan depan, akhir tahun seharusnya bisa lebih tinggi dari silver dong, ya Kak. Jadi jangan hanya satu. Karena ini kan baru belum ada separuh tahun. Jadi seharusnya bisa lebih. Amin ya, benar, amin Bu Rizka gitu ya. Kak Elza sendiri mau jadi apa? Oh, jadi silver juga. Bisa up rank jadi star dan senior star. Wah, 2, mantep. Nah, sekarang kan teman-teman sudah punya nih ya impian dan angan-angannya untuk tahun 2022. Sekarang berstrategi dan planning, tarik garis mundur sampai bulan ini, dari Desember 2022 sampai ini. Kemudian kita belah nih, rank ini kapan tercapai. Berarti untuk mencapai rank selanjutnya saya butuh OGV berapa, saya butuh lag apa, itu harus di planning. Ya, dengan punya planning dan punya, kita tahu nih kapan kita mau mencapai rank tersebut, akan lebih mudah kita mengejarnya karena kita sudah membreakdown. Jangan sampai nanti bulan Desember 2022 baru kepikir, aduh gimana ya rencana saya kemarin pengen jadi platinum. Ya, karena kemudian sudah terlalu mepet. Ya, gitu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga tujuan hidupnya bersama dan digapai bersama yang living bisa tercapai, terutama untuk tahun ini yang sudah disebutkan, sudah kita aminkan bersama-sama, semoga bisa terlaksana. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak dari saya Irianto Wicaksono. Sampai ketemu lagi di training-training selanjutnya. Terima kasih kakak-kakak. Dah.